warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru adh-dhunuba was-sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal-qurabat. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل. فقد قال الله تعالى وهو عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Aidul Adha yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah seraya mengucap syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa nikmat Islam dan iman, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita semua pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, khususnya ibadah salat Aidul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari raya Aidul Adha atau hari raya kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah seorang Nabiullah, Nabi pilihan yang diberikan gelar oleh Allah sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Kisah tersebut diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 99. Praktek kurban sendiri telah dimulai dari generasi pertama, yaitu putra Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Ketika mereka berdua berkurban kepada Allah, namun yang diterima oleh Allah hanya kurban dari Habil, lantaran ikhlas dan tawakalnya Habil, lantaran ikhlas dan takwanya Habil kepada Allah. Hal itu senada dengan firman Allah dalam surah Al-Hajj: "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhumullahu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu tidaklah bisa mencapai ketakwaan, tidaklah bisa mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mencapai keridhaan Allah adalah ketakwaan diri kalian masing-masing. Oleh karenanya yang diterima adalah kurban dari Habil, karena Qabil tidak ikhlas, tidak bertawakal kepada Allah dalam memberikan kurban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengingat kisah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Siti Hajar,
setelah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lantas membuat cinta Nabi Ibrahim kepada Allah luntur. Putra yang diidam-idamkan selama 7 tahun, dalam doanya diminta kepada Allah selama 7 tahun, tidak pernah berputus asa. Setelah diberikan, tidak lantas membuat cinta Nabi Ibrahim luntur, berubah kepada Allah. Namun cinta itu masih bertahta di hatinya. Kegandrungannya menyembelih hewan kurban, memberikan kurban kepada Allah tetap berlangsung. 100 kambing, 300 domba dikurbankan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah pada kala itu. Sehingga ada seorang bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, betapa banyaknya kurban yang engkau sembelih tahun ini?" Karena cinta kepada Allah, dari lisan beliau terucap kata-kata, "Seandainya Allah menginginkan putraku, maka juga akan aku berikan kepada." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim sedang bahagia dengan putranya, dalam surah As-Saffat, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'yah", ketika umur Ismail kecil sudah menganjak dewasa. Dalam suatu riwayat, umur Nabiullah Ismail berkisar antara 7 tahun dan 12 tahun. Tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim diingatkan oleh Allah tentang janjinya tempo dulu. Namun Nabiullah Ibrahim ragu, tidak yakin apakah mimpi itu dari Allah ataukah dari syaitan. Oleh karenanya, pada tanggal 8 Dzulhijjah pada saat sekarang dinamakan sebagai hari Tarwiyah atau Yaumut Tarwiyah, karena arti daripada tarwiyah itu adalah ragu. Di situ Nabi Ibrahim ragu apakah mimpi itu dari Allah ataukah dari syaitan. Pada tanggal 9 Dzulhijjah tepatnya, sekali lagi Allah menagih janji Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa dulu Nabi Ibrahim pernah berjanji kepada Allah untuk memberikan putranya, untuk mengorbankan putranya kepada Allah. Barulah di tanggal 9 ini, barulah di tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim benar-benar yakin kalau mimpi itu dari Allah. Oleh karenanya, pada tanggal 9 Dzulhijjah ini disebut sebagai hari Arafah, yang artinya Arafah itu mengetahui, yakni Nabi Ibrahim tahu, yakin bahwa mimpi itu datang dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah baginda Nabi Ibrahim, setelah baginda Nabi Ismail beranjak dewasa, setelah Nabi Ibrahim yakin kalau mimpi itu datang dari Allah, lantas Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fandur mada tara." Wahai anakku, kata Ibrahim, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fandur mada tara, bagaimana pendapatmu anakku? Hadirin rahimakumullah, di sini kita perlu mengambil ibrah, perlu mengambil pelajaran. Seorang nabi pilihan, seorang kekasih Allah, ketika ada perintah dari Allah dan perintah itu melibatkan putranya, tidak serta-merta mengambil keputusan sepihak, karena dia adalah seorang pemimpin dalam rumah tangganya, karena dia adalah seorang pemimpin bagi keluarganya, lantas dia sewenang-wenang mengambil keputusan tanpa mengkompromikan terlebih dahulu dengan anak istrinya. Keputusan sepihak diambil, dan itu nanti akan membuat anaknya akan kecewa dengan keputusan sepihak tersebut. Nabi Ibrahim memberikan contoh yang baik, seorang ayah yang tauladan, patut ditiru oleh kita. Jangan karena kita punya hak, punya kekuasaan dalam rumah tangga, lantas kita tidak menghargai anak kita dalam mengambil keputusan, tidak bermusyawarah terlebih dahulu. Kalau sudah merah, merah kata ayah, kalau sudah hijau, hijau kata ayah. Tak peduli kecewakah, sakitkah hati anak kita, sakitkah hati istri kita. Itu yang namanya ayah yang tidak pernah bijaksana. Itulah gambaran dari ayah yang sangat egois, yang tidak pernah mementingkan perasaan keluarganya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan perintah Allah kepada putranya yang berumur 7 tahun, putra yang dulunya digelari oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Ismail kecil digelari oleh Allah dengan ghulamin halim, anak yang cerdas, sabar. Seperti apakah ketika mendengar perintah penyembelihan dari Allah? Maka ketika mendengar kabar tersebut, Ismail langsung menjawab. Anak kecil yang baru umur 7 tahun itu menjawab, faqala ya abat if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abat, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang telah Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan menemuiku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Bisa kita bayangkan, anak yang masih umur 7 tahun diberikan kabar tidak menyenangkan, diberikan kabar kalau ia akan disembelih. Mungkin kalau anak-anak kita diberikan kabar tersebut, mungkin akan membentak kita orang tuanya, mungkin akan melawan kita orang tuanya. Tapi Ismail tidak membentak orang tuanya, malah yang keluar dari lisannya, if'al ma tu'mar, kerjakan ayah apa yang telah Allah perintahkan, kerjakan, insyaallah aku akan sabar dengan perintah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahai kaula muda dan kaula mudi, sudahkah kita mengambil ibrah? Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah ini? Sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita, orang yang peras keringat, banting tulang menghidupkan kita? Tiap hari kita bentak, tiap hari kita lawan, tak pernah kita ikuti perintahnya. Bahkan setiap hari kita membuat hatinya kecewa, bahkan membuat hati ayah kita menangis. Kalau anda sekalian tidak bertaubat dan meminta maaf kepada ayah kalian, maka bersiap-siaplah untuk menderita abadi selamanya di nerakanya Allah. Sudahkah kita selama ini menghargai orang tua kita? Kadang hanya diperintah untuk bekerja, hanya diperintahkan sedikit saja oleh orang tua kita. Kadang bukan main kita, hak asasi manusia ini dan sebagainya dijadikan alasan untuk kita tidak patuh kepada orang tua kita. Bagaimana mungkin kita menjadi seorang anak, menjadi sumber kebaikan untuk orang-orang tua kita, tatkala orang tua kita sudah pergi meninggalkan kita nanti? Apa yang akan kita berikan kepada mereka? Sedangkan selama di dunia kita senantiasa membuatnya kecewa, senantiasa membuatnya sakit. Bayangkan ketika Nabi Ismail, anak yang masih belum baligh, anak yang masih umur 7 tahun, dengan gagahnya mengatakan kepada ayahnya, kerjakan perintah Allah itu ayah, insyaallah aku akan menjadi orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mereka berdua sudah pasrah, maka Ibrahim alaihissalam mendekatkan pisaunya di leher putranya Ismail. Namun dikatakan bahwa sebelum pisau itu ditempelkan di leher Nabi Ismail, Nabi Ismail meminta kepada ayahnya, wahai ayahku, ikatlah aku dengan erat, ikatlah tubuhku dengan erat, sehingga ketika aku nanti disembelih, ketika aku disembelih, darahku tidak menetes ke bajuku, bajuku tidak terkena darah, sehingga ibuku tidak sakit, sehingga ibuku tidak kecewa, tidak merasa kehilanganku ayah. Begitu hebatnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika beliau ingin disembelih pun, yang dipikirkan bukan takut, yang dipikirkan bukan mati, yang dipikirkan bagaimana ibunya takut kecewa, bagaimana hati ibunya takut menangis melihat anaknya sudah tidak ada. Apa yang kita lakukan selama ini, wahai anak muda? Apa yang telah kita berikan kepada ibu kita selama ini? Haruskah kita menyesal
setelah ibu kita telah meninggalkan kita, setelah ibu kita pergi meninggalkan kita? Haruskah penyesalan itu datang kepada kita? Kemana kita akan meminta maaf kalau ibu kita sudah meninggalkan kita? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam berpasrah diri kepada Allah, datanglah iblis untuk menggagalkan penyembelihan tersebut. Sampai 3 kali kesempatan iblis datang menggoda Ibrahim. Ibrahim, itu putramu. Tegakah kau menyembelih putramu sendiri, wahai Ibrahim? Dilempar oleh Ibrahim. Datang lagi ke Nabiullah Ismail, datang kepada Ismail. Ismail, engkau itu anak satu-satunya. Ismail, haruskah engkau disembelih? Haruskah engkau ridha? Haruskah engkau disembelih oleh ayahmu Ismail? Sekali lagi setan dilempar dengan batu. Yang terakhir, dua-duanya didatangi oleh iblis, kemudian dilempar oleh mereka berdua. Disinilah terjadinya ibadah melempar jumratul ula, jumratul sani, jumratul aqabah. Karena waktu itu iblis dilempar oleh mereka berdua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah pisau ditarik oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di leher Ismail, maka Allah memanggilnya. Wa nadainahu ya Ibrahim. Maka ada suara yang memanggil kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh mimpimu itu telah benar Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin, kata Allah, sungguh yang demikian itu aku akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahul bala'ul mubin, sesungguhnya perlu engkau ketahui, ini adalah ujian, cobaan untuk kalian. Apakah kalian itu lulus dari ujianku? Ternyata kalian benar-benar lulus dari semua cobaan yang telah aku berikan. Wa fadainahu bidzibhin azim. Setelah itu Allah datangkan sembelihan dari surga yang menjadikan pengganti dari Nabiullah Ismail, sehingga sampai saat ini yang disembelih bukan putra kita, yang disembelih bukan manusia, yang disembelih adalah hewan, sebagai bentuk, sebagai realisasi dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran penting yang perlu kita garis bawahi, kenapa Nabiullah Ismail sedari kecilnya sudah taat kepada orang tuanya, sudah membanggakan orang tuanya? Karena sebelum Ismail dikandung, Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Rabb, berikan aku keturunan dari orang-orang yang saleh. Oleh karenanya perbanyaklah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ibu, bapak, minta kepada Allah agar Allah memberikan keturunan dari orang-orang yang saleh. Karena anak keturunan kita akan menjadi sumber kebaikan untuk kita semua ketika kita berpulang ke rahmatullah suatu saat nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, inilah khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita simak bersama dapat kita jadikan ibrah, dapat kita jadikan pelajaran untuk kita sebagai seorang ayah, tidak semena-mena dalam urusan keluarga. Untuk kita sebagai seorang anak, tidak membantah perintah orang tua, senantiasa berusaha untuk membuat orang tua kita bangga, untuk membuat orang tua kita bahagia. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو البر الرؤوف الرحيم.
Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yakun mukhbiran wa amiran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warḍ 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa 'anis sittatil mutammimin lil 'asharatil kiram, wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in, wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi 'unuqina dhulamah wa najina bi hubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlih kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, anta rabbul qail ud'uni astajib lakum, falidzalika nahnu nad'uka kama amartana fastajib du'aana ya Allah. Engkaulah zat yang maha berfirman, berdoalah kalian kepada aku, maka niscaya aku akan memberikan apa yang telah kalian minta. Maka pada kali ini ya Allah, kami berkumpul untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kekhilafan kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan orang tua kami ya Rabb. Ampunilah segala dosa-dosa anak istri kami ya mujibas sa'ilin. Jadikanlah kami semua ya Allah anak keturunan kami ya Rabb, orang tua kami ya Allah, orang yang husnul khatimah ketika meninggal membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya mujibas sa'ilin, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami ya Allah anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah sumber kebaikan untuk mereka ya Allah, ketika mereka masih hidup di dunia dan ketika mereka sudah kembali kepadamu ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, jadikanlah kota kami Singkawang kota yang aman, kota yang sentosa ya Allah. Cucurkanlah rahmatmu, turunkanlah pengampunanmu kepada orang-orang Singkawang ya Allah, khususnya orang-orang Islam ya Allah. Jadikanlah penduduk-penduduk Singkawang ini ya Allah suatu saat ya Allah seluruhnya menyembahmu, tidak ada yang menyekutukanmu ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar.